Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih satu sumber yang Anda bagikan. Kutipan dari buku Richard Templar, The Rules of Management. Dan kita fokus ke satu aturan yang terus terang aja agak bikin kaget ya di dunia manajemen yang seringnya serius banget. Aturan ke-40, enjoy yourself, nikmati diri Anda. Betul sekali. Seringnya kan kita mikir manajemen itu ya target, proses, tim gitu kan. Tapi aturan ini, wah ini ngingetin kita soal aspek personal yang krusial banget. Iya, krusial tapi sering kelewat kayaknya ya. Jadi, misi kita kali ini mau bongkar nih. Kenapa sih menikmati pekerjaan ini sama Templar dijadiin aturan? Bukan cuma sekedar, ya saran baik gitu. Dan gimana dampaknya ke efektivitas kita sebagai manajer? Mari kita bedah yuk. Siap. Ini memang menantang pandangan umum sih. Kan biasanya, wah manajer harus serius, harus kaku gitu kan. Aturan ini bawa kita ke inti manajemen diri sebenarnya. Gimana kita secara pribadi nyikapin kerjaan kita. Nah, itu dia. Templar kan nulis gini, tidak ada yang menyuruh Anda harus muram dan kaku. Anda dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan Anda. Ini kayak bilang, muka masam itu nggak ada di kontrak kerja, ya kan? Bisa dibilang gitu. Tapi maksud menikmati diri di kerjaan ini apa sih sebenarnya? Apa kita harus kayak ceria terus sepanjang hari gitu? Kayak pasang topeng? Nah, itu dia. Bukan soal ceria yang dibuat-buat. Poin utamanya, ini tuh sebuah pilihan sadar. Jadi, bukan nunggu kondisi eksternal sempurna dulu baru bisa seneng. Tapi, kita secara aktif milih buat nemuin kepuasan. Kepuasan dari apa? Ya dari kerjaan yang selesai dengan baik misalnya. Templar nyebutnya punya senyum dari dalam. Termasuk juga ya nemuin humor di situasi tertentu. Atau paling nggak nganggap semuanya terlalu serius sampai bikin stres sendiri. Pilihan sadar. Oke. Menarik. Lalu, kalau kita berhasil nih menerapkan ini, dampaknya apa? Di buku disebut ada semacam efek magis pada orang-orang di sekitar Anda. Kedengarannya kok, wow, magis gitu ya. Ya, mungkin istilah magis itu kiasan ya. Maksudnya lebih ke dampak positif yang signifikan yang kadang nggak kita duga. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa ngaruh ke tim? Gini, atmosfer tim itu kan sering banget cerminan dari pemimpinnya. Kalau Anda sebagai manajer bisa nunjukin ketenangan, optimisme yang realistis, terus bisa nemuin sisi positif atau humor, bahkan pas lagi tertekan, nah sikap kayak gini tuh nular. Ini bukan berarti nggak serius ya, tapi lebih ke nyiptain lingkungan kerja yang rasanya lebih ringan. Orang jadi nggak segan deketin Anda, tim mungkin jadi lebih solid, tensi turun. Oke, masuk akal sih. Kalau lingkungannya suportif. Tapi saya kepikiran, mungkin Anda di luar sana juga mikir, gimana terapinnya kalau budaya kerja kita formal banget? Atau hierarkis, penuh tekanan, di mana humor dikit aja bisa dianggap nggak profesional. Nah, justru di situ poin pentingnya. Templar kan kenin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kepala Anda. Maksudnya? Maksudnya, selama penampilan luar kita, etika, profesionalisme, itu semua sesuai tuntutan lingkungan. Kondisi internal kita, cara kita mandang kerjaan, cara kita ngerasainnya, itu sepenuhnya pilihan kita sendiri. Ini bukan soal tiba-tiba ngelawak pas rapat penting, bukan itu. Tapi soal ngelola perspektif internal kita. Oh, jadi tetap bisa serius di luar, tapi di dalam kita jaga senyum itu ya? Betul, Anda bisa tetap fokus, serius secara eksternal, sambil ngejaga senyum dari dalam itu. Itu kan kekuatan kita. Oke, jadi ini kayak strategi manajemen diri yang fokusnya ke dalam ya. Tapi saya jadi mikir lagi nih, konsep pilihan sadar buat enjoy ini kan kuat ya. Tapi apa nggak ada resiko kita malah kelihatan nggak tulus atau naif gitu sama tim? Atau lagi pas situasinya lagi benar-benar sulit, semua orang lagi stres berat. Pertanyaan bagus banget, dan itu risiko yang valid kalau kita salah menerapkannya. Kuncinya bukan di pura-pura atau nyangkal kesulitan. Justru kebalikannya, memilih buat menikmati aspek tertentu atau jaga perspektif positif, itu bagian dari ketahanan atau resilience, kecerdasan emosional juga. Intinya, gimana caranya biar Anda sendiri tetap waras, tetap termotivasi, dan efektif dalam jangka panjang, meskipun situasinya berat. Ini bukan soal ngetawain masalah ya, tapi mungkin ngetawain absurditas situasinya sesekali atau fokus ke rasa puas pas berhasil nyelesain tugas susah. Sikap kayak gini, kalau tulus justru nunjukin kekuatan loh, bukan naif. Wah,
Saya paham sekarang. Jadi ini bukan sekedar pokoknya happy, tapi lebih ke pendekatan strategis ya. Buat jaga kewarasan kita sendiri sebagai manajer, jaga efektivitas, yang nantinya bisa nular positif ke lingkungan kerja. Tepat sekali. Mengelola diri sendiri itu kan fondasi paling dasar dari manajemen yang efektif. Dan memilih cara kita merespons tantangan kerja, termasuk milih buat nemuin aspek yang bisa dinikmati, itu bagian fundamental dari ngelola diri itu. Jadi kesimpulan utama kita nih dari aturan ke-40, jadiin menikmati pekerjaan sebagai aturan pribadi, itu pilihan strategis. Bukan soal ngabaikan tanggung jawab atau kesulitan, tapi soal secara sadar milih cara pandang yang memberdayakan diri kita. Dan hasilnya bisa ngaruh positif ke tim. Ini soal ngelola kondisi internal kita, seefektif kita ngelola tugas dan tim. Bener gitu ya? Sangat setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut dari aturan Templar ini. Kalau menikmati pekerjaan itu sebuah aturan dan pilihan sadar, bukan cuma emosi sesaat. Gimana caranya Anda bisa secara aktif dan sadar milih buat lebih menikmati peran Anda sekarang? Bahkan di tengah sibuknya atau tekanannya kerjaan. Apa ya, satu langkah kecil aja deh. Mungkin perubahan cara pandang atau kebiasaan internal yang bisa Anda coba terapin minggu ini berdasarkan ide ini. Coba dipikirkan.